Oke, maaf teman-teman berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat dan anugerah yang berlimpah kami dapat berkumpul lagi pada hari ini melalui ibadah online di Zoom. Tuhan berkatilah ibadah ini dari awal pertengahan sampai akhir. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, teman-teman, mari kita menaikkan satu pujian masuk ke hadiratnya. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Masuk Yeay. Tepuk tangan Tuhan kita. Oke teman-teman, sebelum kita memasuki firman Tuhan, mari kita mengangkat satu lagu pujian, Blessings. Sebelum mendengarkan firman, mari kita naikkan satu pujian, Blessings.
trials of this life are your mercies in disguise. We pray for wisdom, your voice to hear. We cry in anger when we cannot feel you near. We doubt your goodness, we doubt your love, as if every promise from your word is not enough. And all the while you hear each desperate plea, and know that we have faith to believe. What if your blessings come through raindrops? What if your healing comes through tears? What if 1,000 sleepless nights are what it takes to know you're near? What if trials of this life are your mercies in disguise? When friends betray us, when darkness seems to win, we know that pain reminds his heart that this is not our home. What if your greatest disappointment or the aching of this life is a revealing of a greater thirst this world can satisfy? What if trials of this life, the rain, the storm, the hardest night, are your mercies in disguise? Teman-teman yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, mungkin terkadang kami tidak mengerti rencana-Mu di balik semua yang terjadi dalam hidup kami. Terkadang kami tidak memahami apa yang menjadi master plan-nya Allah di dalam hidup kami. Terkadang mata kami hanya melihat dan sanggup melihat yang dekat saja. Kami tidak bisa melihat jauh ke depan seperti bagaimana Engkau dapat melihatnya. Dan Engkau telah merancangkannya yang baik bagi hidup kami. Tuhan, ketika kami melihat adanya penderitaan, ketika kami melihat adanya tekanan, ketika kami melihat adanya kesusahan di dalam hidup kami cenderung mengeluh, kami bersungut-sungut, dan kami komplain. Kenapa Tuhan mengizinkan hal-hal yang buruk terjadi dalam kehidupan orang percaya? Ketika kami mendengar ada yang sakit, ketika kami mendengar ada yang mengalami kesulitan ekonomi, mungkin bukan tetangga kami, mungkin bukan orang yang jauh di sana, bisa jadi itu terjadi dalam keluarga kami, Tuhan. Tuhan, ajarlah kami, dan Tuhan tolong kami untuk boleh percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkaulah Allah, Immanuel yang selalu beserta di dalam perjalanan kami. Tuhan, kami percaya anugerah-Mu, kami percaya berkat-Mu selalu cukup dalam hidup kami. Termasuk juga kesempatan ketika kami pada pagi hari ini boleh kembali berkumpul bersama untuk memuji, membesarkan nama-Mu dan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan, tolong kami. Buka hati kami, ya Tuhan. Dan berbicaralah kepada kami melalui hamba-Mu yang terbatas ini. Tuhan juga berkati jaringan internet dan penggunaan semua alat elektronik yang tidak bisa kami kontrol. Tapi kami percaya semua ini boleh Tuhan pakai bagi kemuliaan nama Tuhan. Persiapkanlah kami ya Tuhan untuk boleh menyambut kebenaran firman-Mu. Dan biarlah Engkau berkenan kepada perenungan hati kami dan bibir hamba-Mu yang membicarakan firman-Mu ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Teman-teman sekalian, selamat pagi. Senang sekali ya hari ini bisa kembali berkumpul dengan teman-teman semua. Tadi mungkin ada teman-teman yang masuk sebelum kita mulai ibadah ya. Jadi tadi contoh ini bilang hari ini yang memimpin pujian
yang jadi WL dari Taiwan ya, yang nyampaikan khotbah dari Malang. Ya, satu kesempatan yang luar biasa yang Tuhan berikan buat kita ya, bisa bersama-sama berkumpul ya di ruangan online ini, yang mungkin sebelum pandemi juga kita nggak pernah kepikiran ada kesempatan untuk bisa beribadah bersama seperti ini, teman-teman. Baik, teman-teman, kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan satu bagian dari firman Tuhan. Saya ajak kita semua untuk bisa buka Alkitab kita bersama-sama. Mari kita bersama-sama membaca satu bagian dari firman Tuhan yang akan mendasari perenungan pada pagi hari ini. Teman-teman, mari kita melanjutkan perjalanan kita di dalam kitab atau surat ya dari Yakobus pasal 5. Kita buka ayat ke-7 sampai ayat ke-11. Kita akan baca bersama Yakobus 5 ayat 7 sampai ayat yang ke-11. Beginilah bunyi firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara, turutilah mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Yakub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Terpujilah Tuhan yang sudah memberikan kita firman-Nya, dan biarlah seperti apa yang Yakobus katakan, berbahagia setiap kita yang bukan hanya mendengar firman Tuhan, tetapi juga menjadi pelaku dari firman ini. Teman-teman sekalian, mungkin teman-teman sudah terbiasa kali ya dengan studi online ya teman-teman ya. Nah, termasuk saya ini juga awalnya memang nggak senang sih sama kuliah online, tapi lambat laun sudah terbiasa dengan pola kuliah ataupun belajar secara online. Dan akhirnya ketika saya kembali ke kampus beberapa bulan ini dan masih ada kelas yang saya ikuti, ketika diajak untuk berkumpul kembali di kelas dan kuliah secara onsite, saya rasanya nggak enak ya teman-temannya. Kok rasanya lebih enak kuliah online. Mungkin teman-teman juga merasakan seperti itu. Tetapi perasaan kita yang seperti itu berbeda teman-teman. Dengan ada seorang yang dari Tarakan, Kalimantan Utara, yang bunuh diri karena tidak kuat belajar online teman-teman. Dan teman-teman, kejadian ini terjadi di Oktober tahun 2020. Memang sudah 1 tahun yang lalu ya. Ada seorang siswa SMP bunuh diri karena tekanan belajar secara daring dan juga tugas yang menumpuk teman-teman. Dan ternyata teman-teman, orang yang bunuh diri ini atau siswa ini bukanlah orang pertama yang bunuh diri karena belajar online se-Indonesia ya. Tetapi dia sudah menjadi orang yang ketiga teman-teman. Dan kasus bunuh diri karena belajar online ini menjadi sorotan dari KPAI ya, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, dan mereka menemukan ternyata sekolah secara online itu menimbulkan stres bagi para pelajar, dan mungkin teman-teman juga mengalaminya ya, karena biasanya kalau kita sebelumnya sekolah secara onsite atau kita hadir di kelas, guru menjelaskan setiap mata pelajaran dengan cukup detail dan kemudian baru diberikan PR ya, diberikan tugas untuk dikerjakan. Tetapi karena kuliah secara online, kuota Zoom-nya juga terbatas, kuota internet juga terbatas, jadi para siswa ini hanya diberikan penjelasan sekadarnya ya, dan mereka diberikan tugas yang banyak. Akhirnya muncullah kasus-kasus seperti ini. Para murid ini merasa tekanan belajarnya sangat banyak ya, tugas begitu banyak, tapi tidak mengerti bagaimana cara mengerjakan tugas tersebut. Akhirnya bunuh diri menjadi solusi terhadap permasalahan ini, teman-teman. Nah, teman-teman, mungkin teman-teman pernah dengar ya, orang bilang, ya hidup kita ini sudah cukup menderita. Banyak penderitaan dan tekanan di hidup ini. Apalagi gara-gara pandemi, rasanya daftar penderitaan itu makin panjang. Mungkin ada teman-teman yang mengalaminya, ya karena pandemi, mungkin ada kesulitan yang kita alami di dalam belajar secara online.
Mungkin ada daripada orang tua kita yang kesulitan secara ekonomi. Mungkin ada yang kehilangan pekerjaan. Kita dengar juga ada teman saudara kita ataupun siapapun kita dengar ya gara-gara pandemi perusahaan tempat dia bekerja tutup, dia kehilangan pekerjaan dan sulit juga mendapatkan pekerjaan yang baru karena memang bisnis sedang lesu. Mungkin ada juga bisnis dari orang yang kita kenal ya, orang tua kita ataupun siapa itu mengalami kesulitan secara ekonomi. Tentunya banyak sekali teman-teman hal-hal yang ditimbulkan oleh pandemi ini. Ya, membuat banyak tekanan, penderitaan semakin banyak sehingga orang berharap pandemi ini kalau bisa cepatlah berakhir. Bukankah itu yang kita rasakan juga ketika kita lihat angka COVID belakangan ini semakin menurun? Wah, ini kabar baik ini. Ya, kalau bisa cepatlah berakhir ya, kita segera masuk ke yang namanya masa endemi, di mana kita ya rasanya memang COVID-19 ini tetap akan ada, tetapi sudah bukan pandemi lagi, kita bisa kembali beraktivitas seperti biasa. Ataupun mungkin banyak orang yang rasanya udah nggak tahan lagi ya, akhirnya mereka memilih jalan pintas seperti yang tadi yang kita lihat ya, mereka bunuh diri. Atau mungkin di kalangan orang Kristen ya, ataupun mungkin seperti kita juga ya, ada yang berpikir kenapa Yesus nggak cepat-cepat aja datang ya. Yesus kenapa nggak mau cepat-cepat datang saja? Saya sudah nggak tahan ini melihat berbagai penderitaan yang saya hadapi. Nah teman-teman, memang banyak cara ya bagi kita untuk bisa menyelesaikan kesulitan, tantangan, dan juga penderitaan. Namun dari teks yang kita baca tadi, Yakobus hanya memberikan satu solusi, teman-teman. Yakobus berkata, bersabarlah. Bersabarlah, teman-teman. Yakobus meminta penerima suratnya untuk bersabar. Ya mungkin jadi pertanyaan bagi kita, sampai kapan harus bersabar? Apakah bersabar yang dimaksud Yakobus kepada penerima suratnya di abad pertama itu masih relevan nggak ya dengan kita yang mengalami penderitaan yang berbeda tentunya dengan apa yang mereka alami pada zaman itu. Nah pagi ini saya mau ajak kita, mari kita sama-sama refleksikan bagian firman Tuhan ini. Ya, mari kita lihat bersama apa yang Tuhan mau katakan kepada kita. Apakah bersabarlah masih menjadi kata kunci yang perlu kita hidupi dalam menghadapi penderitaan di zaman sekarang ini. Teman-teman, mari kita lihat kembali ke Yakobus pasal 1. Ketika Yakobus menuliskan salamnya ya kepada orang-orang yang menerima suratnya. Siapa sih penerima surat dari Yakobus ini? Tentunya kita sudah membicarakannya berminggu-minggu yang lalu ya, bahwa mereka adalah orang-orang Yahudi yang sudah bukan tinggal lagi di tanah air mereka, yang mereka sudah tersebar dan ke berbagai tempat. Teman-teman, penerima surat Yakobus ini tidak hidup dalam kondisi yang baik-baik saja. Secara ekonomi, mereka juga tertekan, teman-teman. Mereka bukanlah orang-orang yang hidup berkecukupan bahkan berlebihan, tapi mereka hidup berkekurangan, teman-teman. Orang-orang Kristen pada masa itu juga mengalami penganiayaan. Nyawa jadi taruhannya. Belum lagi mereka diperhadapkan dengan banyak penyesatan-penyesatan. Dan kebingungan-kebingungan soal bagaimana iman mereka harus dihidupi. Ada yang berkata, ya kamu percaya pada Yesus, kamu akan selamat. Ada yang berkata, kamu nggak cukup percaya pada Yesus, kamu harus melakukan hukum Taurat. Teman-teman, kebingungan-kebingungan ini rasanya menambah daftar panjang penderitaan dan tekanan-tekanan yang dialami. Nah, teman-teman, kira-kira kalau kamu dalam kondisi tertekan seperti itu, ya, ada yang bilang ke kamu, bro, sabar ya. Atau sis, sabar ya sis. Apa sih rasanya kalau saya dalam kondisi yang tidak tidak enak seperti itu ya, kondisi yang tertekan, banyak pergumulan, banyak kesulitan, banyak tekanan. Kalau orang kadang-kadang bilang kepada saya sabar ya, rasanya kata-kata itu hambar, teman-teman. Itu mah biasalah basa-basi aja. Dia bingung mau kasih saya solusi apa, dia bingung mau kasih saya nasihat apa. Ya paling gampang bilang ya sabar ya. Namun teman-teman, ketika kita memperhatikan apa yang dimaksud oleh Yakobus ini, bukan berarti Yakobus tidak memahami penderitaan dan tekanan yang dihadapi oleh saudara-saudaranya, orang-orang yang menerima suratnya. Namun Yakobus mau menunjukkan kepada mereka, yaitu manusia-manusia baru dalam Kristus. Orang-orang Yahudi yang sudah percaya pada Kristus itu, respon yang tepat di dalam menghadapi penderitaan hanyalah satu, yaitu bersabar. Memang Yakobus mau bilang, bro sabar ya bro, sis sabar ya.
Dan memang itulah respon yang tepat bagi orang-orang yang sudah percaya kepada Kristus ketika menghadapi penderitaan. Lantas kalau kita adalah penerima surat Yakobus itu, mungkin kita akan bertanya, bersabar seperti gimana? Nah, Yakobus di sini memberikan kepada kita sebuah ilustrasi, ya, sebuah contoh yang sangat baik untuk menunjukkan kesabaran seperti apa sih yang perlu kita miliki. Nah, teman-teman, tadi kita sudah baca ya, Yakobus menunjukkan petani yang bersabar menanti musim tanam dan musim panen. Buat kita yang tidak hidup di tempat yang 4 musim, ya buat kita yang sudah terbiasa, ya setiap hari rasanya musimnya begitu-begitu aja ya. Kalau nggak hari ini cerah, ya mungkin besok hujan ya. Tidak ada yang cuaca yang sangat ekstrim, yang seperti kalau ada di tempat yang di negara-negara yang 4 musim. Apalagi dengan teknologi pertanian saat ini, kita bisa menanam apa saja, kapan saja, nggak peduli dengan musim. Tetapi buat penerima surat Yakobus yang kemungkinan sebagian besar dari mereka juga adalah petani, mereka memahami apa yang dimaksud oleh Yakobus ini. Ketika menunjukkan kepada mereka bagaimana seorang petani menanti musim tanam dan musim panen. Mereka tahu kapan waktunya musim itu akan berganti. Dan ketika musim itu akan berganti, mereka harus cepat-cepat tanam dan cepat-cepat panen. Kalau tidak, hasil pertanian mereka tidaklah maksimal, teman-teman. Teman-teman, Yakobus tidak berhenti memberikan satu contoh saja. Dia juga memberikan kita contoh yang lain, teman-teman. Untuk menunjukkan sampai level mana kita perlu bersabar. Yakobus mengajak mereka untuk melihat kembali sejarah daripada kehidupan dari nenek moyang orang-orang Yahudi ini. Dia membicarakan tentang nabi-nabi di Perjanjian Lama. Nabi-nabi yang diutus Tuhan kepada orang-orang Israel yang bandel, yang tegar tengkuk, yang dikasih tahu tapi tidak mau dengar juga. Yang tidak ngerti-ngerti perintah dan kehendak Tuhan. Mereka juga bertaruh nyawa, teman-teman, ketika mereka menyuarakan apa yang Tuhan mau katakan kepada umatnya. Mereka dibenci, bahkan tidak sedikit dari mereka yang berharap mending mati sajalah. Karena mereka datang dengan maksud dan tujuan yang baik. Mereka mau menyampaikan apa yang Tuhan ingin katakan kepada umatnya. Tetapi nabi-nabi ini malah ditolak. Mereka dianggap bukan membawa kabar baik, tetapi membawa kabar buruk karena isinya adalah penghukuman-penghukuman. Sehingga Yakobus berkata di sini, turutilah teladan dan kesabaran para nabi. Nabi yang seperti Yeremia, yang tetap setia menyuarakan suara Tuhan, walaupun dia dicampakkan ke dalam perigi, dibiarkan tenggelam dalam lumpur yang dingin, tidak diberi makan, bahkan sampai hampir mati. Dan bukan Yeremia saja, teman-teman. Kalau kita baca kitab nabi-nabi, kita akan menemukan bahwa banyak sekali nabi yang menghadapi penderitaan seperti itu. Sekali lagi, teman-teman, nabi-nabi ini tetap bersabar dan bertahan di dalam kondisi yang mengenaskan sekalipun. Teman-teman, kesabaran ini dibutuhkan ketika kita menantikan kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Yakobus mengingatkan para penerima suratnya, selain bersabar, mereka juga perlu meneguhkan hati karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Di satu sisi, buat orang-orang yang menderita, ya, yang mengalami banyak tekanan, seperti kita tadi, saya percaya penerima surat Yakobus ini juga pasti pengennya, Tuhan, kamu cepat datanglah. Aku udah nggak tahan ini melihat banyak penderitaan. Aku keluar dari rumah, aku takut ditangkap, dipenjarakan, bahkan dibunuh karena imanku. Banyak penderitaan yang dihadapi para penerima surat Yakobus ini. Tetapi Yakobus sekali lagi mau mengatakan, ya bersabar. Karena kedatangan Tuhan memang sudah dekat. Tetapi dekatnya itu seperti apa? Dekatnya itu perlu diperhatikan dengan perspektif yang benar. Dari kacamata Alkitab, dari kacamata kitab suci, teman-teman. Memang benar, masa setelah kematian dan kebangkitan Kristus dan pencurahan Roh Kudus, yaitu ada di dalam masa redemption, teman-teman.
Ini adalah sebuah sejarah keselamatan ya, dari penciptaan, kejatuhan, penebusan, dan restorasi. Memang masa setelah Roh Kudus dicurahkan, kita memasuki masa yang disebut dengan zaman akhir, yaitu zaman menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Kita menantikan langit dan bumi yang baru, atau yang disebut dengan restoration itu, ketika kita diperbaharui seutuhnya dan kita tinggal bersama-sama dengan Yesus selama-lamanya. Tetapi waktunya Tuhan bukanlah waktunya manusia. Jadi Yakobus di sini mau bilang kepada penerima suratnya, kamu jangan seakan-akan memaksa dong Tuhan Yesus cepatan ini. Tuhan punya rencananya sendiri, Tuhan punya pengaturan waktunya sendiri. Jadi, apa yang bisa kamu lakukan? Bro, sis, sabarlah. Itulah yang bisa kamu lakukan. Sabarlah dan tetap teguh dalam imanmu, sambil kamu menantikan Yesus yang datang kedua kalinya. Dan kesabaran teman-teman, ini sangat penting. Karena ketika mengalami tekanan dan penderitaan hidup, orang-orang pasti bisa tergoncang secara emosi. Biasanya orang yang mengalami banyak permasalahan dalam hidupnya, ya kita lihat saja mungkin diri kita sendiri juga. Ketika kita mengalami banyak tekanan, ya banyak kesulitan, pasti emosi kita gampang tersulut. Kita gampang marah. Mungkin juga kita akan bersungut-sungut, komplain kepada Tuhan, kepada siapa aja lah. Apa yang bisa kita komplain. Kita saling menyalahkan. Dan pada akhirnya, yang bisa terjadi, ketika kita berkumpul dengan saudara-saudara seiman, yang ada adalah perpecahan. Karena emosi yang tidak terkendali itu. Bukan kesatuan daripada tubuh Kristus, seperti apa yang Tuhan inginkan. Oleh karena itu, Yakobus menyadari hal ini, dan dia mengatakan sekali lagi kepada penerima suratnya, kesabaran ini kamu butuhkan. Dan kesabaran ini perlu kamu hidupi, bukan hanya kamu ketika kamu hidup seorang diri, tapi ketika kamu berada di dalam komunitas orang percaya. Ketika kamu bersama dengan saudara-saudara seimanmu, yang ketika kamu sabar, kamu bisa membagikan kasih yang sudah kamu terima dari Tuhan. Dan ketika kamu sabar, kamu tidak akan gampang naik darah. Justru kamu akan lebih gampang untuk menguatkan sesamamu. Kamu akan lebih gampang memberikan nasihat, memberikan penguatan kepada saudaramu yang sedang bergumul dan mengalami banyak tekanan juga. Sehingga kalian bisa saling menguatkan. Dan kesatuan tubuh Kristus itu bisa tercipta, teman-teman. Teman-teman masih ingat bukan? Kesabaran adalah salah satu rasa dari buah roh. Dan buah roh ini adalah sesuatu yang Tuhan berikan melalui Roh Kudus ketika kita percaya padanya. Kesabaran ini bukanlah sesuatu yang dihasilkan karena usaha kita mau menjadi orang sabar. Tetapi ini adalah yang Tuhan berikan kepada kita sebagai anak-anak-Nya. Kalau begitu, bukankah kita dapat meminta kesabaran itu kepada Tuhan? Dan percayalah, Tuhan pasti akan memberikannya kepada kita. Karena inilah kehendak Tuhan kepada kita. Kita tetap sabar di dalam segala kesulitan dan segala kesusahan dan penderitaan yang kita alami sekarang ini. Teman-teman, sampai di sini mungkin kamu bilang, ya kok kan kamu nggak ngerti apa yang dihadapi. Memang benar, aku nggak ngerti apa yang sedang kamu hadapi, teman-teman. Penderitaan apa yang sedang ada di dalam hidupmu secara pribadi, hidupmu dengan keluargamu, dengan teman-temanmu, memang aku tidak mengerti. Penderitaan itu mungkin berkaitan dengan kesehatan, kondisi kesehatanmu, ataupun mungkin masih ada anggota keluargamu yang berbaring di rumah sakit, mungkin masih ada yang terpapar virus dan belum pulih sampai hari ini. Mungkin ada yang Tuhan panggil. Mungkin keluargamu sedang mengalami gejolak ekonomi, mengalami kesulitan keuangan. Mungkin kamu menghadapi penderitaan-penderitaan yang lain, misalnya karena kamu adalah seorang Kristen, kamu sering diejek oleh temanmu. Ketika kamu diajak untuk nyontek, kita kerjasama aja lah. Gampang kan? Sekarang ujian online juga. Siapa yang tahu? Guru nggak tahu. Kamu diajak bohong, kamu diajak ngerokok, kamu diajak melakukan hal yang tidak benar, kamu tidak mau melakukannya.
Dan kamu sering dibilang, sok rohani banget sih lu. Entah apapun itu penderitaanmu, aku memang tidak mengerti. Tetapi bersabarlah. Bersabarlah. Sabar ya bro, sabar ya sis. Itu yang aku bisa bilang. Karena itulah yang firman Tuhan mau katakan kepada kita pagi hari ini. Karena aku percaya di dalam kesabaran itu, kita meyakini bahwa penderitaan-penderitaan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita tidak akan melebihi kekuatan kita. Dan terlebih lagi, aku percaya bahwa ketika perjalanan kita melewati lembah yang kelam, jalan yang gelap, hidup yang sulit sekalipun, kita punya Sang Gembala Agung yang selalu berjalan bersama-sama dengan kita. Seorang gembala yang tidak pernah meninggalkan kita dalam kondisi apapun. Mau kamu hidupnya lagi senang, lagi happy-happy, atau hidupmu lagi sedih dan kamu sedang menangis dalam kamarmu dan tidak ada orang yang tahu apa yang kamu rasakan. Sang Gembala Agung itu tidak pernah meninggalkanmu, teman-teman. Dan ketahuilah, teman-teman, ada sebuah kabar baik yang menanti kita di ujung sana ketika kita bertahan dalam penderitaan ini sampai akhir. Kita akan diberikan yang namanya mahkota kehidupan. Mahkota dari Sang Raja ketika kita mau bersabar sampai pada akhirnya. Mahkota kehidupan ini tersedia bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan, yang mau terus berlari. Mungkin dengan langkah yang tertatih-tatih, mungkin kita jatuh di dalam arena pelari itu. Tetapi mau terus berjalan dan berlari sampai pada akhirnya. Tetap setia mengikut Tuhan. Karena mahkota itu telah dipersiapkan dari raja segala raja. Dan siap dipakaikan kepada kepala kita. Karena kita adalah putra mahkota dari raja di atas segala raja itu. Dan mahkota kehidupan ini hanya bisa kita terima kalau kita mau bersabar sampai pada akhirnya, teman-teman. Teman-teman, Alkisah ada seorang bapak yang punya bisnis yang sangat banyak, teman-teman. Bisa dibilang dia miliarder. Atau mungkin kalau teman-teman pernah nonton Crazy Rich Asian, ya kira-kira gambarannya seperti itulah, teman-teman. Uangnya itu banyak banget, teman-teman. Dia punya bisnis di mana-mana, dia sukses di dalam bidang keuangan. Dia juga adalah seorang papa dan seorang suami yang sukses. Namun teman-teman, pandemi mengubah segalanya. Dia terkena imbas dari pandemi. Di awal pandemi ketika lockdown itu terjadi, bisnis hotel dan travel agent-nya otomatis langsung tidak bisa jalan, teman-teman. Karena pembatasan sosial. Orang-orang tidak boleh pergi liburan, tidak boleh pergi jalan-jalan. Mau nggak mau, hotel dan travel agent-nya terpaksa tutup, teman-teman. Beberapa bulan kemudian, datang pula ada yang namanya flu burung, ya, flu babi. Akibatnya peternakan ayamnya dan peternakan babinya pun harus tutup. Hewan-hewan peliharaan dia, ya, yang mau nggak mau, yang seharusnya itu dipotong dan dijual di pasaran, akhirnya harus dibakar karena terkena flu babi dan flu burung itu. Pokoknya awal tahun 2020 adalah masa-masa yang begitu sukar baginya. Ketika dia harus mem-PHK banyak karyawannya, karena bisnis-bisnisnya itu tutup, teman-teman. Dia berusaha putar otak gimana dengan sisa bisnis yang ada itu dia bisa tetap bertahan hidup, tetap bisa membayar gaji karyawannya. Walaupun kondisi ekonomi sangat sulit, teman-teman. Teman-teman, naasnya pada pertengahan tahun 2020, anaknya itu mengalami kecelakaan di dalam sebuah perjalanan. Kondisinya koma, terbaring di rumah sakit, tidak sadarkan diri. Dan teman-teman, menjelang akhir tahun 2020, karena kondisi bisnis yang semakin lesu itu, satu persatu bisnisnya mulai tutup, teman-teman. Mulai bangkrut. Dan karena stres memikirkan kondisi keuangannya itu, bapak ini akhirnya terkena serangan jantung, darah tinggi, diabetes, dan hampir stroke. Dan sebuah berita sedih datang pada malam Natal tahun 2020. Di sisa bisnisnya yang satu aja, dia masih ada sebuah pabrik tahu.
Tetapi pada malam Natal itu terbakar teman-teman karena terjadi korsleting listrik. Seluruh pabriknya habis dan bukan hanya pabriknya habis, ya dia api itu juga menjalar ke rumah-rumah tetangga dan mau nggak mau dia harus siapkan uang ganti. Di malam Natal yang seharusnya menjadi momen bersukacita bagi dia, malah menjadi sebuah malam yang penuh kebingungan, malam yang penuh dengan problem yang dia hadapi. Karena istrinya marah dengan dia. Istrinya bilang, "Pak, kamu ninggalin aja itu Yesus. Buat apa kamu percaya sama dia?" Buktinya gak ada yang Yesus lakukan buat menolongmu. Kita lihat satu persatu bisnis kita hancur. Anakmu itu masih terbaring lemah loh di rumah sakit. Kamu pilih deh sekarang, Pak. Mau aku atau mau Yesus? Papa ini justru berkata kepada istrinya sebuah kata-kata yang tidak disangka-sangka. "Mah, masa sih kamu cuma mau terima yang baik dari Allah, tetapi gak mau terima yang buruk?" Tidak tahan dengan respon daripada suaminya, si istri akhirnya membawa koper, banting pintu, dan pergi dari rumah. Teman-teman, keesokan harinya, datanglah beberapa teman ya, teman sahabat baiknya datang ke rumahnya, bermaksud menawarkan solusi bagi bapak ini. Tapi kita coba lihat yuk apa yang ditawarkan oleh teman-teman ini. Yang satu bilang ke dia, "Aku punya jurus jitu nih menggandakan uang. Aku mau ajak kamu nih, ayo kita pergi ke dukun yang ada di desa sebelah situ. Dia bisa melipat gandakan uang yang kamu punya." Yang satu lagi bilang kepadanya, "Ini loh aku bawa air yang sudah dijampi-jampi. Kamu minum sedikit, sisanya kamu ini aja siram-siram di sudut-sudut rumahmu. Nanti yang sial-sial itu akan dibawa pergi." Yang satu lagi bilang kepadanya, "Itu loh yang bawa sial kepada kamu, anakmu itu. Coba lihat, gara-gara dia sudah masuk ke rumah sakit, sekarang koma, habis itu bisnismu hancur semua kan? Udah suntik mati dia aja." Teman yang keempat bilang kepada dia, "Buat apa sih lu bro jadi orang Kristen? Buktinya apa? Apa Tuhan memberkati kamu? Kamu bisnis dengan jujur, pada akhirnya bangkrut kan?" Teman-teman, tidak ada satupun temannya yang memberikan dukungan. Tidak ada satupun temannya yang mengingatkan dia untuk datang kepada Tuhan. Dan percaya bahwa Tuhan akan menolong dia. Tapi syukurnya bapak ini tidak mendengar saran daripada istrinya maupun teman-temannya. Teman-teman, mungkin kalian berpikir, aduh ceritanya kok Edwin ini kok kayaknya di luar logis ya. Kayaknya illogical ya teman-teman. Ya memang ini cerita yang saya buat-buat teman-teman. Tapi bukankah cerita ini familiar dengan sebuah cerita di dalam Alkitab? Kisah daripada seorang bernama Ayub yang mengalami berbagai penderitaan, berbagai tantangan. Tetapi apa yang Ayub perbuat? Ketika dia kehilangan semua hartanya, kehilangan anak-anaknya, dia tidak menyalahkan Tuhan sama sekali. Dia tetap percaya bahwa Tuhan adalah penyayang dan pengasih, berbelas kasihan kepada dia, dan tidak pernah meninggalkan dia. Ayub percaya bahwa pertolongan dan keselamatan itu hanya datang dari Tuhan. Teman-teman, di akhir dari renungan kita pada pagi hari ini, saya mau mengatakan sesuatu yang tidak enak didengar. Tetapi ini adalah fakta. Fakta yang harus kita terima sebagai anak-anak Tuhan. Kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan pasti akan selalu menderita. Saya ulangi sekali lagi teman-temannya. Penderitaan memang adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Teman-teman, saya tahu ini nggak enak didengar. Tetapi ini adalah yang Yesus katakan. Yesus justru berkata, "Berbahagia dan diberkatilah kamu jikalau kamu dianiaya karena kebenaran." Teman-teman, penderitaan memang adalah bagian daripada kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Tapi percayalah, Dia bukan Tuhan yang tidak mengerti penderitaan yang kita alami.
Dia bukan Tuhan yang tidak memahami rasanya kita menderita, rasanya sulit, rasanya bergumul dengan berbagai hal yang kita alami saat ini. Karena penderitaan terbesar sudah dia alami terlebih dahulu. Ketika dia menyerahkan dirinya tergantung di atas kayu salib, mati demi dosa-dosa kita. Agar kita dapat dibebaskan dari penderitaan yang lebih besar, yaitu penderitaan ketika kita harus hilang dari Allah, relasi kita terputus dengan Allah, dan kita menerima hukuman, yaitu kematian kekal. Penderitaan sebesar itu saja sudah dia terima, teman-teman. Dia bukan Tuhan yang tidak mengerti. Teman-teman, memang kita sedang menantikan kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Dan ada hal yang sangat indah yang akan kita nikmati nantinya ketika kita bertemu dengan Tuhan di surga. Tidak akan ada lagi penderitaan ratap tangis. Tetapi kita masih hidup di dunia ini. Kita hidup di dunia yang sudah jatuh di dalam dosa. Kita hidup di dunia yang sudah tercemar oleh dosa. Teman-teman, tidak ada pilihan lain selain bersabar di dalam masa-masa yang sulit. Oleh karena itu, mari kita minta Roh Kudus menolong kita. Menolong kita untuk bisa bersabar di dalam penderitaan. Sambil kita menantikan kerajaan Allah itu dinyatakan dengan sempurna. Dan kita tinggal bersama-sama dengan Dia. Amin. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, kami percaya bahwa Engkaulah Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkaulah Allah yang selalu ada bersama-sama dengan kami. Di masa kami senang maupun di masa kami sulit. Engkaulah Allah yang tidak pernah membiarkan penderitaan yang kami alami itu melampaui kemampuan kami. Engkaulah Allah yang berjalan bersama kami di dalam lembah yang kelam. Terima kasih ya Tuhan, karena kami tahu Engkau memahami apa yang kami rasakan. Kesulitan, tekanan, berbagai pergumulan yang kami rasakan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, saat ini kami mau menyerahkan setiap hidup kami. Biarlah Tuhan, walaupun kami harus mengalami banyak kesulitan, banyak penderitaan, karena iman kami, biarlah kami tetap berdiri teguh dan bersabar, karena kami tahu Allah tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, thank you Ko Edwin untuk khotbahnya hari ini. Kiranya kita terus meminta Tuhan bisa memampukan kita untuk menjadi orang yang sabar, bersandar, dan menyerahkan segalanya kepada Tuhan. Ya teman-teman, saya ingin memainkan sebuah video. Boleh tolong jadiin saya host atau kasih saya share screen? Oke. Bentar ya teman-teman. Tadi ada gambarnya. Ada gambar Anda. Tapi nggak ada suara ya.
Sebentar ya, saya agak gaptek. Sebentar. Grogi ya. Ya, sedikit. Oke. Oke. Happy birthday to Ya, oke teman-teman, itu dipersembahkan untuk Steven Jensen, Brandon Lee, dan Claudina. Yeay, happy birthday teman-teman yang berulang tahun di bulan Oktober. Ya, Steven di sini kan, Steven boleh bilang beberapa patah kata. Gimana rasanya? Berapa tahun, Steven? 14. Oh, yes. Oke. Mana mukanya? Mau lihat mukanya dong. Oke. Happy birthday, teman-teman yang berulang tahun di bulan Oktober. Oke. Seterusnya saya serahkan kepada contoh ini. Thank you, Elvina. Selamat ulang tahun buat teman-teman yang berulang tahun di bulan Oktober. Steven, early birthday celebration ya. Nanti besok-besok kamu jangan lupa traktir kita makan ya. Ya teman-teman, kita bersyukur boleh kembali beribadah ya hari ini. Bersyukur juga teman-teman boleh join. Kita doakan terus supaya kondisi pandemi bisa semakin baik, semakin terkendali. Kita berdoa supaya ada kesempatan kalau nanti sudah kondisi semakin baik kita bisa beribadah kembali di gereja. Ya, teman-teman, hari ini mungkin banyak teman-teman yang tidak hadir. Ada yang mungkin lagi les, lagi keluar kota. Kita terus dukung mereka ya di dalam doa kita, teman-teman. Kita sama-sama mau mengakhiri persekutuan kita, tapi sebelumnya saya mau mengajak kita untuk sama-sama berdoa. Nanti minta tolong contoh Andre yang memimpin kita di dalam doa ya, contoh. Ya, boleh contoh yang langsung memimpin dan membagikan doa untuk kita. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk persekutuan pada pagi hari ini ya Tuhan. Kami belajar lagi mengenai satu nilai untuk kami terapkan dalam hidup kami, yaitu bersabar ya Tuhan. Bersabar dalam penderitaan dan bersabar dalam kasih Kristus yang selalu memberikan kami kekuatan. Kami rindu menjadi anak-anak muda yang dapat bergantung, yang dapat berserah, dapat berharap terus kepada Engkau ya Tuhan. Tuhan, kami juga mengucap syukur untuk teman-teman kami yang berulang tahun pada bulan ini ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan yang memberikan kekuatan dalam teman-teman kami menjalani setiap studinya, cita-cita yang ia harapkan, yang ia ingin gapai, Tuhan juga memberikan kekuatan, memberikan hikmat, dan khususnya juga mereka terus bergantung kepada Engkau, sumber hikmat dan yang memberikan kekuatan dalam menjalani kehidupannya sebagai anak-anak terang di tengah studi, keluarga, dan pelayanannya Tuhan. Kami juga menyerahkan teman-teman kami yang mungkin tidak berada bersama kami dalam persekutuan hari ini, dalam setiap keberadaannya mungkin ada di luar kota atau ada acara lain. Tuhan, Engkau memberikan juga kekuatan kepada mereka. Kami menyerahkan setiap keberadaan diri kami, Tuhan. Setelah persekutuan ini, kami akan melanjutkan aktivitas kami masing-masing. Biarlah Tuhan menaungi kami, memberkati kami dalam setiap panggilan kami masing-masing ya Tuhan. Isi doa kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Selamat hari Minggu semuanya. Thank you teman-teman. Selamat hari Minggu, Pak. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati. Sampai Bye-bye. jumpa, Pak. Bye-bye, Sampai Rio. jumpa.